semuanya, jumpa lagi dengan saya Rashid Mufti dalam channel Rashid Mufti Belajar Bahasa. Nah, di samping saya ini ada seorang polyglot yang sangat tertarik dalam dunia bahasa. Dan saking tertariknya, dia telah menguasai berbagai macam bahasa di dunia ini, bahkan di akhirat ya. Nah, kali ini kita akan mengenal bahasa Jerman, sebuah bahasa yang sangat terkenal namun masih jarang yang mendalami atau mengenalnya di Indonesia. Ke Kak Izatus nih, sebenarnya bahasa Jerman tuh kayak gimana sih dan bagaimana karakteristik dari bahasa? Halo teman-teman, saya Izatus Sobiha dari Jombang. Kita istilah bahasa Jerman itu kan Deutsch, tulisannya D-E-U-T-S-C-H. Deutsch. Oh bacanya anu ya, Deutsch. Padahal kayak selama ini aku ngiranya bacanya Deutsch gitu ya. Deutsch gitu ya. Deutsch. Jadi segala sesuatu kalau di Jerman ada E sama U itu bacanya Oi. Oi, wow, menarik sekali ya. Jadi kayak heute itu tulisannya heute, artinya hari ini heute today. Nah itu bacanya heute, bukannya tulisannya Eropa. Kita bacanya nggak boleh Europe, nggak boleh Europa, nggak boleh Europa, Europa. Jadi bukan Europa tapi Eropa. Kalau di bahasa Sunda itu kalau E sama U itu berarti kalau peyem itu peyoy. EI kalau gandeng itu bacanya nggak boleh I atau nggak boleh E, nggak boleh, tapi I, seperti Einstein. Oh really? Jadi bacanya Einstein. Albert Einstein gitu, bukan Albert Einstein. Kita kan bicara teorinya siapa sih? Teorinya Einstein gitu. Enggak. Yang benar itu adalah Einstein. Menarik Karena sekali. EI itu dibaca I. Oke. Bahasa Jerman itu ternyata beberapa kata, beberapa huruf itu dari awal mengeja itu juga sama dengan bahasa Indonesia. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H tetap H nggak ya? I, J, di sana nggak ada J. Oh gitu. J dibaca J terus. Karena jadi gitu. apa sih kalau istilahnya kita ada bahasa jujur, kita bukan bicara tentang yang nggak jujur nggak baik, kita bukan bicara tentang nggak ada akhlak gitu, bukan ya. Kita bicaranya tentang bahasa ini ternyata tulisannya bacanya itu sama gitu. Jadi apa yang di mulut dan di hati sama gitu. Betul gitu. Bukan apa yang di mulut sama yang di hati sih, tapi yang ditulisan sama yang di mulut itu sama Iya. gitu. Nah, lihat loh teman-teman ya, jadi bahasa itu ada yang tulisan sama bacanya sama, ada yang tulisan sama bacanya nggak sama. Bisa jadi seperti itu karena memang kita dilahirkannya, kalau kita sendiri dilahirkannya kan di Indonesia, didikannya juga didikan ini Budi gitu kan, jadi ini Ani gitu ya, apa yang ditulis itu yang dibaca gitu. Masuk beda kalau kayak di bahasa Inggris, CH bisa dibaca ho, bisa dibaca choir ya contohnya ya. Bisa dibaca C seperti coklat. Nah, bisa dibaca shin, brosur, tulisannya brochure. Nah, chef, CHEF. Tapi kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Korea itu termasuk bahasa-bahasa yang jujur gitu. Apa yang ditulis itu yang dibaca sama. Kalau di bahasa Jerman itu ada istilah umlaut, saudara. Jadi umlaut tulisannya U. Bukan cum laude ya, bukan ya, cum laude tapi nggak usah pakai C, nggak usah pakai D, pakai T. Umlaut itu biasanya kalau ada titik 2 di atasnya. Jadi A titik 2 di atasnya. Oh, jadi ini huruf ada hiasannya gitu, titik 2, ada seretnya, ada kayak bergelombang kayak gitu ya. Ini sebenarnya istilahnya manfaatnya buat apa gitu ya? Bukan harokat. Bukan. Itu pelafalan aja. Pelafalan ya. Jadi ada A umlaut, ada U umlaut, ada O umlaut. Kalau A umlaut itu dibaca lebih E gitu. Jadi misalnya Beitrage tulisannya Beitrage. Beitrage. Nah, tapi A-nya pakai A umlaut. Jadi bacanya Beitrage. Kalau U umlaut itu lebih ke agak gitu loh. Antara U dan E itu gimana sih? Bilang E tapi pakai mencucu itu gimana? Tapi mencucu, piye? Nanti dipraktekkan sendiri di rumah ya? Boleh. Sambil nonton ini juga praktekkan juga nggak apa-apa. Terus ada O umlaut itu lebih ke U gitu. Tapi karena O kan pada dasarnya ininya udah bulat ya. O, terus habis itu ada umlaut berarti lebih mencucu O gitu. Jadi bukan O, tapi O gitu. Jadi kalau ada tulisan Dankeschön DANKESCHO umlaut N, Dankeschön itu bukan Dankeschön, bukan Dankeschön, lebih ke U.
Nah, Jerman Z itu nggak dibaca Z, Oh, gitu. tapi dibaca agak C tapi ada nafasnya. Jadi Oh, perpaduan shit, gitu. antara C Sama soh, dengan bukan? Z. Oh, Jadi- C sama Z. Jadi gimana ya? Leipzig. Oh. Nah, kalau berakhiran IG, AG itu G-nya kayak ngabas. Kayak mah. Tulisan Mah, oh. MAAG, Oh. penyakit itu Bacanya kan. mah. Nah, bacanya kan bukan mak, gitu kan bukan, tapi mah gitu. Dan sama Leipzig itu bacanya juga Leipzig. IH. Bukan Berarti IG. kalau kayak bahasa Sunda ya Jurik, JURIG, Jurek. Sorry. Dengar katanya kalau di bahasa Jerman tuh semua kata benda itu tulisannya pakai huruf besar, Ya, betul. pakai huruf kapital depannya. Apa benar seperti itu? Betul. Jadi walaupun ada di tengah kalimat depannya kata benda itu harus pakai huruf besar. Walaupun Wow. itu tutup buri-buri kalimat nih. Itu Di depan, apa tengah, nggak belakang. capek ini ya kalau kita nulis shift apa kapital gitu sih huruf besar itu apa nggak capek kayak gitu? Bukan seperti itu sih. Jadi kalau di bahasa Jerman itu kalau ada istilahnya, kalau di bahasa Arab ada idhofah. Jadi padanan kata. Nah, Oh. padanan kata jadi benda yang apa-apa. Jadi misalnya daun pintu gitu ya. Daun pintu nggak pakai spasi. Daun pintu, D-nya yang gede. Oh nggak pakai spasi ya? Nggak pakai spasi. Berarti di sana ada kayak bisa membuat kata dengan Sekian. Nah. sekian huruf. Wah menarik sekali Jadi itu kalau ya. jadi kalau kita punya semacam apa coffee house gitu ya, cafe house, itu tulisannya mungkin cuman coffee house gitu aja. Tapi kalau kata-katanya misalnya laboratorium untuk apa gitu, itu laboratoriumnya panjang gitu. Seperti kayak laboratorium Penelitian kimia- corona. Nah, itu nggak pakai spasi sama sekali. Wow, Laboratorium keren penelitian sekali ya. corona, gitu. Jadi teman-teman dari bahasa Jerman itu jangan kaget kalau ada kata yang terdiri dari Panjang. mungkin lebih dari 69 huruf kepanjangan ya. Mungkin 33 huruf ya. Sebenarnya itu bukan satu kata tapi beberapa kata yang digabung jadi satu. Nah, itu seperti menandakan menarik sekali ya. satu paket. Ya, Satu paket. Oke. Oke. Gimana selama ini pengalaman dari Kak Izatus dalam belajar bahasa Jerman? Dari mana saja? Kan secara tempat khusus bahasa Jerman di Indonesia itu kan jarang ya. Mungkin hanya ada di kayak di banyak sih. maksudnya di desa-desa kan Oh, jarang. iya, Ada di kota besar aja. Nah, Itu bagian- kalau saya pribadi belajar bahasa Jerman kan otodidak. Di SMA saya nggak pernah diajar bahasa asing selain bahasa Inggris, termasuk bahasa Jepang itu ada kelas. Oh, oke. Bahasa Jepang itu ada kelas. Nah, sementara saya dikasih tahu bahasa Jerman itu cuma 2 hal tok sama Apa guru itu? saya. Ich liebe dir sama Auf Wiedersehen. Apa itu Auf Tulisannya Wiedersehen. Apa itu artinya? Selamat tinggal. Jadi habis bilang I love you terus kita tinggal. Itu banyak sekali terjadi di masyarakat ya itu ya. Tapi kita nggak perlu jadi salah satu di Ya antara jangan. pelakunya. Cukup jadi korbannya aja ya. Jangan ya Iya, Allah. oke, kembali lagi ke tadi ya, ke bahasa Jerman. Nah, karena ternyata manfaatnya itu banyak, kira-kira step-stepnya dalam belajar bahasa Jerman secara otodidak itu gimana, Kak? Memanfaatkan Google, memanfaatkan apapun itu, sama seperti saat dulu saya juga belajar tulisan Korea. Kalau saya belajar tulisan Korea itu kan awalnya juga dari Google, cuman setidaknya saya bisa membaca dulu gitu loh. Kalau saya bisa membaca itu kan enak, sir. Nanti oh ini tulisannya seperti ini gitu. Ternyata ada kata-kata yang kita kalau bisa baca itu nanti tahu artinya. So ini tadi sir, yang teman saya yang kuliah di Jerman itu kan satu keluarga musisi. Dan menarik itu sekali. mereka polyglot gitu sekeluarga itu. Wow. Jadi si teman saya yang sering update story itu dia membagikan istilahnya ya rahasia gitulah. Cara mengasahnya biar tetap ingat itu dia lihat film, dia lihat video atau movie atau ya something like that. Kemudian dia nyarinya yang subtitlenya itu subtitle Chinese. Mengasah. Jadi tidak hanya tahu dengernya gimana, kedengarannya kata-kata tersebut, tapi juga tulisannya bagaimana. Betul. Yang saya lakukan itu lebih ke habituasi, Sir. Habituasi itu pembiasaan. Jadi biar terbiasa gimana? Instagram saya setting bahasanya jadi bahasa Jerman. Wow, keren sekali. Nah, ini salah satu poin menarik ya teman-teman. Kalau kalian pengen belajar bahasa asing, coba akun Dibiasakan. Instagram atau Facebook atau akun media sosial kalian setting bahasanya sesuai bahasa yang kalian inginkan. Nah, kenapa? Karena kalian bisa belajar sambil senang ya. Karena kan dengan media sosial kan kita kayak
apa ya, belajar bahasa tersebut itu tidak terbebani gitu ya. Jadi kayak menjadi kayak salah satu bagian dari kehidupan kita. Nah, siapa nih yang suka, yang sampai sekarang Instagramnya atau Facebooknya masih bahasa Indonesia aja, nah kalian coba ganti dengan bahasa yang kalian suka. Ini bukan berarti kita nggak nasionalis. Oh iya, betul. Ini untuk latihan ini saja. Untuk pembelajaran gitu. Waktu saya masih kuliah, saya kan kuliahnya bahasa Arab ya teman-teman, FYI ya, for your information. Jadi saya dulu itu Facebooknya saya ganti bahasa Arab. Nah, awalnya sih ya bingung, tapi lama-lama karena kan bahasa Arab kan dari kanan ke kiri ya, tapi lama-lama terbiasa. Tapi karena sih saya ganti bahasa Inggris, jadi ya bahkan pernah saya ganti bahasa Urdu atau Pakistan karena saya juga pengen belajar bahasanya. Jadi teman-teman, sekarang pertanyaan terakhir ini buat Kak Izatus, pesan dan kesan wasiat atau pesan buat masyarakat. Apa pula wasiat ya Allah? Pesan-pesan buat adik-adik semua yang ingin belajar bahasa dan spesialnya bahasa Jerman ya, khususnya bahasa Jerman. Apa sih pesan dari Kak Izatus sebagai salah satu pemerhati dan pembelajar bahasa Jerman? Apa kira-kira? Jangan cepat menyerah gitu aja. Bahasa Jerman tuh kadang bikin kita betul banget sih. Sesinya juga bikin kita agak kebanyakan hoknya, banyakan singnya gitu. Banyak desisannya gitu. Jerman, Prancis, Korea itu kan banyak hoin gitu. Itu kayak bikin kita I will quit gitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Never give up. Lakukan aja. Biasakan. Kalau merasa bosan, istirahat dulu. Karena bosan itu sebenarnya lelah gitu. Nah, lelah itu nggak mengizinkan kita untuk berhenti. Kita hanya boleh berhenti saat selesai. Ini hanya pause aja ya, di pause, jangan stop. Iya, gitu jangan ditinggal gitu. Pada dasarnya tangga pertama itu selalu berat gitu. Tangga pertama itu selalu berat. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan langkah-langkah yang berat, nanti langkah-langkah yang ringan terasa, cuma gini doang, serius? Jadi kita kayak, ya lah cuma gini doang, kenapa dulu mau menyerah gitu. Betul seperti itu. Ada juga pepatah loh Kak Izatus yang 1000 big steps start from one small step. Jadi 1000 langkah besar itu awalnya juga satu langkah kecil loh. Langkah kecil, betul. Teman-teman semua. Tujuan yang kalian punya ya. Nah, kalau tujuannya kita itu bisa bahasa Jerman, nanti kita kalau udah bisa, itu kita bakal merasa nggak bisa terus gitu loh. Kok masih ada yang belum saya kuasai ya? Coba. Jangan patah semangat, jangan menyerah dan selalu optimis seperti itu. Betul. Ada lagi mungkin Kak Izatus yang disampaikan mungkin? Apa ya? Manfaatkan gadget deh. Oke. Manfaatkan follow akun yang memang akunnya akun ori. Dalam artian akun ori itu akunnya bukan akun penipuan atau apa, bukan. Yang pakai bahasa Jerman. Maksudnya follow akun ori itu maksudnya gimana? Follow akun yang misalnya kita punya browsing yang bagus itu nama artis dari Jerman misalnya seperti yang asli itu. Orang Jerman gitu ya. Yang pakainya biasanya pakai bahasa Jerman, bukan pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa. Nah, itu kita pelajari. Kita sediakan juga kalau kita pakai Instagramnya masih Instagram bahasa Indonesia, kita sediakan juga itu terjemahan, itu kan ada bawaan. Nah, itu kita kalau kata-katanya seperti ini artinya ini. Itu kita pahami dulu. Nanti kalau jadi kita bisa mempelajari dari postingan dari teman-teman kita yang caption. Follow dari Jerman tadi itu ya. Emang terbiasa dulu aja sih. Saya juga masih pembiasaan juga. Karena terutama kalau kita punya teman dari Jerman kayak gitu loh. Kalau teman kita banyak dari berbagai budaya kan kita nggak semena-mena. Ya, nah ini nih poin yang penting. Apa sih pentingnya punya teman dari berbagai macam latar belakang budaya gitu? Banyak sekali. Kita jadi nggak melulu merasa menang sendiri sebenarnya gitu. Jadi lebih open minded gitu ya, Kak ya. Kita ambil positifnya aja. Kita jangan ngambil rasisnya loh ya. Fokus aja ke kita belajar bahasa Jerman, ketemu dengan orang-orang yang pakai bahasa Jerman, walaupun itu bukan orang Indonesia, bukan orang Jerman asli, tapi kalau dia belajar bahasa Jerman kan ada di Jerman kok. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Izatus tentang tips belajar bahasa Jerman. Nah, terima kasih atas perhatiannya Kak Izatus. Ya, sama-sama. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga. Dan klik like postingan ini, kalau perlu share. Ya. Ketemu lagi kapan-kapan. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.